Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayang untuk seluruh para netizen dimanapun Anda berada. Dan kepada penonton YouTube dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ya alhamdulillah ya, seringnya saya tuh silaturahmi ke para spiritual ya, para dukun ya. Dan namanya juga kita ingin memberikan kesadaran, walau alam di setiap konten-konten tersebut akan memberikan ataupun akan menunjukkan dan memakai keilmuan. Walau alam pastinya akan ada yang dinamakan cedera atau yang lainnya. Ya, hari ini kita kedatangan salah satu istri daripada orang yang pernah saya direct ya, orang yang pernah kita hadapi, dan beliau ini sebenarnya tidak terima dengan apa yang sudah kita lakukan, dan keadaan beliau saat ini sedang di rumah sakit, sedang tidak bekerja kata beliau, dan beliau mau melapor polisi, katanya mau menuntut. Ya intinya ini beliau di sini, kita akan tanya-tanya kepada beliau, yang mana beliau ini sebenarnya tadi mau marah-marah, tapi saya bilang mbaknya selalu jangan repot aja kan gitu. Oke mbak, saya mau tanya nih mbak. Assalamualaikum mbak ya sebelumnya. Ini saya live, saya video. Jadi sebenarnya kemauan jenengan itu gimana gitu? Gini loh Mas Aryo. Suami saya kan sakit, jadi kan nggak bisa kerja. Jadi saya ini mau makan apa sama anak-anak? Ya tapi apakah sakit itu memang mutlak dari perbuatan kita atau enggak? Ya iyalah, kan sama Mas Aryo yang dia sakit kan? Ya jadi gini Mbak ya, Mbak sudah tahu bahwasannya setiap saya ingin silaturahmi itu ataupun saya mau buat video itu pastinya saya ada izin dan ada perjanjian, tidak ada menuntut di belakang hari. Silakan kita sama-sama kita tunjukkan kan seperti itu. Nyatanya suami jenengan ini menerima kekalahan dan kita nggak tahu kalau misalnya sakitnya jadi berlanjut gitu. Ya jadi gini loh Mas Aryo intinya. Jadi kami ini kan butuh makan, butuh duit, anak-anak pun ada. Jadi kami minta pertanggungjawaban Mas Aryo, gimana bagusnya? Loh, masalah pertanggungjawaban Mbak ya, ini masalah Saya pertanggungjawaban. nggak terima ini Mas. Iya, masalah pertanggungjawaban. Bukankah dari awal beliau masuk rumah sakit itu kan sudah kami tanggung jawab pengobatannya? Iya, tapi sakitnya aja. Kalau makannya kan kami caranya kemana gitu. Nah, ini Mbak, coba Mbak berpikir secara logis ya. Apakah Mbak tetap bersyukur yang mana rezeki yang dihasilkan daripada suami adalah rezeki yang sudah menyangkut orang lain, menyakiti orang lain? Iya, tapi masalah itu saya nggak tahu lah mau dia cari duit apa, mau halal mau apa. Yang penting kami itu makan gitu. Yang penting kebutuhan kami sama anak-anak terlaksana lah gitu. Kebutuhan kami dicukupi sama dia. Gini Mbak ya, sebenarnya gini Mbak, saya bukan ingin menentang Mbak enggak, tapi sesuai dengan perjanjian kami bahwasanya dengan suami Mbak bahwasanya ketika kami ingin menguji kemampuan masing-masing itu tidak ada dalam arti kata tidak ada akan tuntut menuntut ataupun di belakang hari akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini saling suka sama suka gitu Mbak. Iya, emang suka sama suka, tapi kan kayak mana ya, kewajiban Mas Aryo itu harus menanggung kebutuhan kami gitu. Karena suami saya itu udah nggak bisa kerja. Oh, ini yang pemirsa ya. Jadi kalau jalan keluarnya memang buntu, kalau gitu saya bisa laporkan ke polisi gitu. Ya nggak masalah, Mbak mau ingin melaporkan ke polisi dalam arti kata toh di dalam permainan kami, di dalam kami saling menguji keilmuan itu tidak ada tuntut menuntut. Jadi kalau Mbak pun mau menuntut itu tidak bisa. Nah, dikarenakan
apa yang kami kerjakan pun ingin memberikan teguran pada suami Mbak. Ingin supaya suami Mbak itu berjalan di jalan yang diridhai Allah dan melakukan pencarian rezeki dengan halal, tidak harus menyakiti orang lain, menyakiti orang lain gitu. Iya. Tapi kan saya mohon sama Mas Karyo, berilah kami jalan yang terbaik supaya saya dan anak-anak saya itu bisa hidup. Oh, oke, gini. Bisa makan sehari-hari. Baik, jadi ceritanya bahwasanya jenengan ini hanya datang kemari ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan sebenarnya apa yang harus diusahakan lagi sementara suami kadang sedang sakit. Iya, sakit. Jadi semenjak saya ada silaturahmi itu suami Mbak belum ada sehatnya juga sampai sekarang. Belum. Ya pemirsa. Jadi saya memohon kebijaksanaan Mas Karyo. Jadi pemirsa ya, bahwasanya suaminya itu pernah saya silaturahmi ke rumah beliau dan suami beliau saat ini sudah drop ataupun keilmuannya hilang dan tidak bisa sehat seperti semula, tapi sekarang dalam keadaan sakit. Sebenarnya bukan itu kemauan kita. Saya tidak pernah membuat lawan saya itu jatuh hingga sakit itu. Saya tidak pernah seperti itu ya, Bu ya. Iya. Saya hanya ingin menguji kemampuan dan mencoba untuk membersihkan energi-energi negatif ataupun setan-setan yang ada dalam dirinya. Jadi ini sebuah teguran. Jadi kemungkinan beliau itu drop ataupun saat ini lagi di rumah sakit, kemungkinan beliau ini bisa dikatakan teguran dari Allah Ta'ala gitu loh. Tapi kita nggak pandang lebar. Berhubung ibunya itu datang kemari ingin mengklarifikasi dan ingin mengetahui tentang perjalanan ibunya ini gimana, sementara mau usaha juga nggak ada rezeki ya. Untuk makan aja susah katanya. Ya ini teguran juga bagi para dukun yang masih memakai keilmuannya di jalan yang sesat ya. Tolonglah kalian berhenti, jangan digunakan untuk menyantet orang lain yang tidak bersalah hanya karena omongan ataupun hanya karena bayaran. Jadi sedikit saya ingin memuat, nanti kita akan selesaikan ini Mbak, tapi saya hanya ingin bertanya. Selama suami Mbak itu menjadi ahli spiritualis, itu Mbak nggak tahu tujuan beliau itu apa? Enggak. Mbak nggak tahu kalau misalnya suami Mbak selama ini mau menyantet orang lain juga? Kami nggak tahu. Yang tahu asal apa dikasihnya duit untuk belanja. Kalau masalah pekerjaan dia kami nggak tahu menau itu Mas. Tapi Mbak tahu kalau misalnya beliau ini didatangi orang ya? Tahu. Tapi kan masalahnya kami nggak tahu kalau dia itu dukun santet atau dukun mengobati yang mana gitu. Oke, nggak masalah. Ya intinya ibunya ya, ibu Mbak ya. Apa yang sudah terjadi ini mungkin ini suatu teguran dari Allah Ta'ala, yang mana ibunya juga harus merasa bersyukur dikarenakan suami ibu sekarang sudah tidak melakukan kejahatan lagi terhadap orang yang bersalah. Beliau selama ini udah nyatet orang dengan biaya mahal sekian, tapi kenyataannya kok masih seperti itu wajar. Jadi nanti harapan saya, kalaulah nanti suami ibunya itu sembuh, tolong dinasihati lagi, jangan lagi menyantet orang yang tidak bersalah. Ataupun kalau memang nggak punya ilmu ya tolong jangan sampaikan bahwasanya sok bisa ini, sok bisa itu. Tapi saya punya sedikit keringanan. Mungkin ini teguran Allah juga bagi saya. Insya Allah nanti ibu akan Master nanti tolong diurus ibu ini sama sekretaris ya. Nah, nanti ibunya ini kita kasih modal untuk usaha, bisa Bu ya? Nanti saya kasih modal untuk usaha ibu, tapi tolong manfaatkanlah uang tersebut untuk ke jalan yang memang benar-benar itu halal. Iya, insya Allah. Nah itu nanti digunakan untuk jualan atau untuk apa gitu. Dan satu lagi permintaan saya, kalau suami ibu nanti udah sembuh, tolong
jangan lagi diberikan ataupun jangan lagi disetujui kalau beliau ini mau melakukan hal seperti itu. Mending beliau nanti suruh aja kemari biar beliau kerja di sini bisa. Iya, insya Allah. Jadi jangan sampai nanti dia menggunakan lagi keilmuannya untuk menyakiti orang lain yang tak bersalah. Bisa nih Bu ya? Ya insya Allah Mas, terima kasih sebelumnya. Nanti Master diurus ya. Siap Guru. Sudah menerima suami saya bekerja di sini ya kan. Iya. Mas Ali sudah membantu saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya Bu, jadi saya berharap juga Bu, jangan jadikan pertemuan ini suatu permusuhan, tapi jadikanlah sebagai ikatan silaturahmi awal dari persaudaraan kita ya. Nanti biar diurus sama masternya, nanti ada rezeki sedikit untuk modal itu ya. Nanti digunakan di jalan yang baik Bu ya. Iya Mas, makasih banyak ya Mas ya. Iya Bu, saya juga minta maaf Bu. Karena gimana pun itu tugas saya untuk membenarkan orang-orang yang sudah berlaku di jalan yang sesat. Udah kalau gitu aja. Moga Bu. Tapi saya terima kasih ya Mas. Iya, mau dibawa ya Mas ya. Iya Guru. Iya. Siap. Pamit ya Mas ya. Iya Bu. Ayo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa ya, walau alam kita kedatangan salah satu keluarganya yang sudah kita pernah grebek dan beliau merasa saat ini sudah tidak sulit makan apalagi zaman pandemi. Memang iya, tapi untuk para spiritual yang sudah memiliki ilmu, udah tahulah zaman susah, udah tahulah zaman sulit, jangan dibuat pikiran menjadi berbelit-belit dengan menggunakan keilmuan menyakiti orang lain. Ingat, Allah tidak tidur dan itu bakalnya akan kena karma, karena karma Allah itu akan berjalan ya. Jadi kepada seluruh para netizen juga, seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada ya, jika Anda melihat teman saudara Anda yang sudah berlaku di jalan yang sesat, di jalan yang salah, tegurlah mereka. Jika tidak bisa ditegur, maka abaikanlah. Intinya, lakukan sebagai tugas orang muslim. Saya Mas Karyo, semoga omongan yang saya sampaikan ini, semoga hiburan yang saya sampaikan ini bisa memberikan masukan-masukan positif, juga menjadikan tuntunan untuk kita semua, bisa diambil hikmahnya. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sedang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mas Karyo, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit
dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jare Mbah Singsu iki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, padepokan sendang sejagat, nyadaris